Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main ke peternakan puyuh yang sedang saya rintis. Alhamdulillah, sebanyak kurang lebih 1.000 ekor burung puyuh petelur yang saat ini saya coba untuk dibesarkan dan diambil telurnya. Penasaran nggak berapa keuntungan daripada 1.000 ekor puyuh ini, serta berapa luas lahan yang dibutuhkan, dan berapa modal yang dikeluarkan? Kita simak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran teman-teman untuk berternak burung puyuh petelur. Kita bahas langsung ke keuntungan dari berternak puyuh petelur. Jadi kalau untuk puyuh petelur ini mudah sekali untuk menjual, itu sih yang paling penting. Teman-teman punya 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, langsung bawa ke pasar, insya Allah langsung laku, langsung ada yang beli. Beda dengan ternak sebelumnya, ternak hamster yang saya lakukan. Keuntungannya sangat besar, namun dari segi penjualan, kalau tidak tahu caranya, lumayan cukup sulit. Nah, jadi untuk ternak burung puyuh ini, biaya pakan yang saya keluarkan itu 20 kilo sehari. Kalau untuk pakan pabrikan ya sekitar Rp8.000 lah sehari. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar Rp160.000 per hari untuk membeli makan 1.000 ekor burung puyuh ini. Terus berapa telur yang bisa dihasilkan dalam satu hari? Kurang lebih 8-9 kilo. Harganya sekarang di 32. Jadi kalau sehari berarti bisa mendapatkan 288.000. Dipotong biaya pakan 160, jadi kurang lebih masih ada untung 128.000 bersihnya. Nah, itu nanti belum dipotong untuk karyawan ya. Jadi puyuh ini penanganannya cukup agak sulit, soalnya harus memberi makan rutin pagi sore serta air minum yang tidak boleh kosong. Nah, itu untuk memberi air minum dan pakan ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam sehari. Jadi kalau pagi 2 jam, sore 2 jam, 4 jam. Belum lagi kotorannya yang bau. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba ternak burung puyuh di tempat yang padat penduduk. Harus jauh. Soalnya bau. Beda dengan hamster. Hamster itu punya 1.000 ekor, 2.000 ekor pun tidak bau ya. Yang saya miliki tidak bau. Kalau puyuh lumayan. Ternak burung puyuh ini investasi awalnya cukup besar. Untuk membuat kandang, itu kandang seperti ini saja, ram kawat ini habis sekitar 2-3 jutaan. Belum lagi 1.000 ekor burung puyuh itu satu ekornya harganya 2.700 sampai 3.000 lah per ekor. Anaknya baru netas itu harganya segitu. 2.000, taruhlah 2.700 per ekornya. Tinggal dikalikan saja itu berapa juta yang harus diinvestasikan. Terus biaya pakan dari mulai usia 1 hari sampai bertelur itu sekitar 40 harian lah. Itu murni kita mengeluarkan uang. Saya tidak akan jelaskan berapa, soalnya lumayan cukup besar. Hanya saja burung puyuh ini mudah untuk dalam penjualan ya, jadi tidak sulit. Jadi kalau misalkan teman-teman punya modal 10 juta, oke lah, bisa lah untuk memulai ternak burung puyuh dengan jumlah 1.000 ekor ini. Perawatannya pun cukup mudah, hanya memberi makan dan minum serta rutin membersihkan kandang setiap hari. Kalau hamster kan hamster itu sebulan sekali bisa, 2 minggu sekali bisa. Tapi kalau burung puyuh tidak bisa, harus setiap hari. Dikarenakan aromanya yang lumayan bau.
dan tidak bisa diternakan di tempat yang padat penduduk. Padat maksudnya rumah yang berdampingan itu saya sarankan tidak, karena bisa menimbulkan omongan. Kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman punya modal uang 10 sampai 15 juta terus punya lahan, bisa untuk memulai burung puyuh dan hasilnya sudah pasti. Gampang untuk menjual, tidak sulit, ya bisa dipertimbangkan lah. Kalau teman-teman mau lihat peternakan hamster saya ini, peternakan hamster saya berseberangan dengan ternak puyuh, jadi masih dekat lah, ke seling beberapa rumah. Nah, itu tempat saya membuat video hamster. Dan ini adalah tempat dulu saya membuat maggot, dan lahannya masih milik keluarga ya. Itu tuh kalau di zoom. Sekarang kita pindah ke peternakan hamster saya. Nah, ini hamster yang saya ambil dari peternak di daerah Lembang. Jadi saya ini rutin mengambil hamster yang joinan dengan peternak rumahan sejak dari, kalau tidak salah, dari pandemi ya, dari awal pandemi. Barangnya saya ambil rutin seminggu, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Ini jumlahnya 200 ekor. Nah, ini usia siapan ya, belum indukan tapi usia siapan. Tinggal disortir saja mana yang bagus untuk indukan dan mana yang jelek. Kalau yang jelek dijual langsung ke pedagang. Jadi kalau teman-teman daerah Bandung, bolehlah kalau misalkan mau join ke peternak rumahan. Tapi tetap yang saya utamakan orang-orang yang membeli hamster dari saya tentunya. Kemudian kalau panen saya ambil juga lah, karena kan prioritas utama itu peternak-peternak yang dari saya. Jadi saya bimbing, saya bina, saya ambil juga barangnya nanti setelah beliau teman-teman sukses lah. Setelah teman-teman sukses menghasilkan anakan hamster, jangan bingung kalau misalkan beli dari saya, insya Allah. Soal harga kita bicarakan di belakang layar, jadi tidak di sini ya. Kalau teman-teman nanya ini berapa harganya, saya jual 10.000. Saya jual 10.000. Ini bagus sekali untuk calon indukannya karena sudah masuk proses pembesaran, tinggal disortir saja. Ini rencananya mau saya jadikan sebagian ya, mungkin 20%-nya saya jadikan indukan di peternakan saya. Jadi hamster itu harus disilang ya. Misalkan betinanya dari peternakan saya pribadi, nah yang jantannya dari peternakan orang lain gitu. Jadi harus disilang, itu lebih bagus. Jadi jangan satu terah gitu, jangan satu turunan, itu kurang bagus. Biasanya saya gitu, ngambil dari Lembang, misalkan ngambil dari Cimahi, yang dari Cimahi nih saya jadikan betina, yang dari Lembang jantan, kemudian disatukan gitu, itu lebih bagus. Jika tidak keberatan, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.